Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik, yaitu cara mengetahui perasaan seseorang pada kamunya. Nah, kira-kira bagaimana cara mengetahuinya? Karena sepintar-pintarnya orang menyembunyikan perasaannya, pasti kelihatan kalau kita peka. Dan saya berharap apa yang coba saya bagikan ini ngebantu teman-teman muda, sehingga engkau peka dan tajam menilai seseorang yang menaruh perasaan terhadap kamunya. So, berikut ini cara mengetahui perasaan seseorang pada kamunya. Yang pertama, lihatlah apakah dia terlihat senang, terlihat antusias setiap kali bersama dengan kamu. Jadi waktu kalian janji mau ketemu atau kalian janji mau telepon, coba lihat bagaimana reaksinya. Apakah dia antusias? Apakah dia bahagia banget? Itu bisa kita baca. Dan dari situ kita bisa tahu bahwa orang itu punya perasaan atau tidak. Ada orang yang malas, ada orang yang biasa aja. Itu menandakan bahwa dia gak punya perasaan. Tapi seseorang yang antusias, itu menandakan orang itu punya perasaan ke kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, lihatlah apakah dia memberikan perhatian padamu apa tidak. Artinya dia perhatikan kamunya. Dia perhatikan pekerjaanmu, dia perhatikan kesehatanmu, dia perhatikan keluargamu, dia perhatikan semua yang berkaitan dengan kamu. Dia perhatikan lewat chat, dia perhatikan lewat telepon, bahkan kalau ketemu dia langsung menyampaikan bentuk-bentuk perhatiannya ke kamu. Nah, ini menandakan bahwa dia punya perasaan. Ada orang yang gak peduli, ada orang yang gak mau tahu. Ya karena memang dia gak punya perasaan. Tapi seseorang yang benar-benar punya perasaan, benar-benar sayang sama kamu, maka memperhatikan itu sudah pasti dia lakukan. So, itu yang kedua, lihatlah apakah dia memberikan perhatian padamu atau tidak. Yang ketiga, lihatlah apakah dia cepat untuk membalas chat atau mengangkat teleponmu. Kalau bahasa saya begini, orang yang sedang dilanda cinta, orang yang begitu mencintai, begitu di chat, bila perlu detik itu dia balas. Begitu di telepon, bila perlu detik itu dia angkat teleponnya, sekalipun sibuk. Nah, itu menandakan bahwa dia punya perasaan yang kuat. Sebab ada seseorang yang kita chat pagi, dia balas sore. Ada orang yang kita telepon pagi, malamnya baru dia respon. Ya karena memang gak punya perasaan. Dan itu sering dia lakukan. Tapi berbeda dengan yang tadi saya sampaikan, kalau dia punya perasaan, detik kamu chat, detik itu dia balas. Detik kamu telepon, detik itu dia angkat. Namanya juga punya perasaan. So, itu yang ketiga. Yang keempat, lihatlah apakah dia suka memujimu atau tidak. Nah, memuji di sini bukan sekedar pujian-pujian kosong. Kalau itu mah penggombal-penggombal bisa melakukan itu. Memuji di sini bukan sesuatu yang lalu begitu aja, tapi memuji di sini dalam arti sebuah apresiasi. Jadi dia mengapresiasi apa yang kamu lakukan. Dia mengapresiasi apa yang kamu rencanakan, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu mimpikan. Dan itu bentuk pujian yang dilakukan. Dia bisa ngomong hebat, luar biasa, keren, mantap. Ada banyak pujian-pujian dalam bentuk apresiasi. Nah, itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima adalah lihatlah apakah dia suka mendukungmu
atau tidak. Artinya dia mendukung apa yang kamu kerjakan, dia mendukung apa yang kamu rencanakan, dia mendukung apa yang kamu harapkan. Dengan catatan, selagi yang kamu kerjakan baik, selagi yang kamu harapkan baik, selagi yang kamu rencanakan baik dan benar, dan kalau dia mendukung, itu tandanya dia punya perasaan. Apalagi dukungannya itu konsisten. Kapan kamu butuh didukung, itu juga, saat itu juga dia mendukung kamunya. So, coba perhatikan itu teman-teman muda. Lihatlah apakah dia orang yang mendukungmu atau tidak. Jadi kalau dia enggak mendukungmu dan enggak mau tahu tentang kamu, itu jelas dia enggak punya perasaan. Dan kalau enggak punya perasaan, jangan dipaksakan, ya. Itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam adalah, lihatlah apakah dia suka mendengarkanmu, baik waktu bicara langsung ataupun lewat telepon. Seseorang yang benar-benar ada perasaan, seseorang yang benar-benar menyukaimu, maka waktu kamu nelpon atau bicara, dia senang mendengarkan. Dan gak peduli mau berapa jam kamu ngomong, ngobrol, dia senang mendengarkan. Nah, kenapa bisa demikian? Karena memang dia ada perasaan. Nah, pertanyaan saya, apakah dia yang coba dekat sama kamu atau kalian coba dekat, apakah dia mau mendengarkanmu atau tidak? Kalau dia nggak mau, ya jelas yang nggak ada perasaan. Oke, itu yang keenam. Nah, yang ketujuh adalah, lihatlah apakah dia suka atau berinisiatif untuk duluan menyapa kamunya, atau duluan memulai pembicaraan. Atau jangan-jangan selama ini kamu yang terus-menerus memulai. Orang kalau benar-benar ada perasaan, orang kalau benar-benar suka, maka dia akan berinisiatif untuk memulai, menyapa, mengingatkan, membuka pembicaraan. Dia memulai itu percakapan karena memang dia ada perasaan. Tapi kalau dia nggak pernah memulai, hanya kamu terus, ya dia nggak ada perasaan, ya. So itu yang ketujuh. Nah, kemudian yang kedelapan adalah, lihatlah apakah dia menceritakanmu ke teman-temannya ataupun ke keluarganya. Jadi kalau dia punya perasaan dengan kamu, dia akan cerita ke teman-temannya, "Wih, aku ini lagi deket nih sama seseorang. Wih, orangnya cakep banget. Orangnya baik. Orangnya begini, orangnya begini, orangnya begini." Dia cerita, tapi yang diceritakan yang baik. Bukan cuma sama temannya dia cerita juga kepada keluarganya. Dia cerita. Nah, ini menandakan bahwa ada perasaan yang kuat, yang istilahnya saking senangnya dia cerita ke teman-temannya. Nah, itu juga yang dulu saya alami. Begitu saya senang sama seseorang, punya perasaan sama seseorang, dan komunikasi kami lancar, itu saya akan cerita, "Wih, cakep banget orangnya, baik banget, segala macam." Itu menandakan ada perasaan yang kuat. Itu yang ke-9. Dan yang terakhir adalah, lihatlah dari bahasa tubuhnya. Orang yang punya perasaan ke kamu, ya, sepintar-pintarnya dia menyembunyikan bahasa tubuhnya pasti kelihatan. Entahkah tangannya mungkin gemetar, entahkah mungkin tangannya keringatan, atau mungkin dia terbata-bata berbicara, atau mungkin dia nggak berani menatapmu terlalu lama. Itu kan bahasa-bahasa tubuh yang ditampilkan orang-orang yang memiliki perasaan. Dan waktu ketemu dengan orang yang disukai, dengan orang yang benar-benar dia sangat mencintainya, begitu ketemu, bahasa tubuh itu pasti kelihatan. Nah, saya berharap teman-teman muda, engkau pintar dalam menilai, engkau tajam dalam melihat dianya, bagaimana cara-cara dia, respon dia, bahasa tubuh dia.
sehingga engkau bisa peka terhadap seseorang yang menaruh perasaan terhadapmu. Ya, ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat anak-anak muda, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.